Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel EBK, Pendidikan Bahasa Kita, Bahasa Indonesia. Kali ini saya masih membahas materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim itu sama-sama bentuk pendek, tetapi memiliki perbedaan. Nah, bagaimana perbedaannya? Simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua orang agar materi ini lebih bermanfaat. Mari kita simak materi singkatan dan akronim. Singkatan itu ditulis per huruf, kemudian dilafalkan atau diucapkan dengan cara dieja. Sedangkan akronim ditulis per kata, kemudian dilafalkan atau diucapkan dengan cara dibaca. Nah, ingat ya sahabat, perbedaannya hanya ada pada kata dieja dengan kata dibaca. Tentunya saya tidak akan membahas bagaimana cara mengeja dan bagaimana cara membaca, sebab saya beranggapan bahwa sahabat sudah paham dan mengerti membedakan cara tersebut. Langsung saja kita masuk ke contoh singkatan dan akronim. Di sini ada contoh singkatan kartu tanda penduduk. Singkatan ini dieja per huruf ya sahabat, yaitu ada huruf K, huruf T, dan huruf P. Jadi kartu tanda penduduk disingkat menjadi KTP. Ingat tadi kan, kata kunci untuk singkatan yaitu dieja per huruf. Berikutnya ada singkatan Tentara Nasional Indonesia yang disingkat menjadi TNI. Dieja per huruf, yaitu ada huruf T, huruf N, dan huruf I. Selanjutnya ada singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang kita singkat menjadi DPR. Lalu bagaimana dengan akronim? Nah, ini dia contoh akronim sahabat. Ingat tadi kan bahwa kata kunci akronim yaitu dibaca per kata. Di sini ada akronim dari Surat Izin Mengemudi. Langsung saja kita baca menjadi SIM. Kemudian ada akronim dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Kita baca menjadi OSIS. Dan yang terakhir, akronim dari Badan Intelijen Negara. Kita baca menjadi BIN. Nah, bagaimana sahabat? Mudah kan cara membedakan singkatan dan akronim? Sekarang, mari kita masuk ke aturan atau peraturan cara menyingkat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, bahwa dalam singkatan ada yang wajib menggunakan huruf kapital dan ada yang tidak wajib menggunakan huruf kapital. Nah, perhatikan singkatan dan akronim yang wajib hadir huruf kapital atau yang wajib menggunakan huruf kapital. Yang pertama, singkatan dan akronim untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Kemudian yang kedua, singkatan dan akronim untuk nama lembaga, nama badan, atau nama organisasi, atau nama dokumen resmi. Intinya sahabat, kembali lagi pada aturan penulisan huruf kapital. Sahabat masih ingat kan video sebelumnya? Saya sudah membahas materi penulisan huruf kapital. Jika sahabat masih bingung, silahkan ditonton kembali materi penulisan huruf kapital. Linknya ada di atas sebelah kanan ini ya sahabat. Sekarang, mari kita perhatikan cara menyingkat atau memendekkan wajib hadir huruf kapital. Yang pertama, apabila diambil satu huruf dalam setiap kata, penulisan singkatan wajib ditulis dengan huruf kapital semuanya. Contohnya,
kartu tanda penduduk. Diambil satu huruf dalam setiap katanya. Jadi cara menyingkatnya yaitu menggunakan huruf kapital semuanya. Ada huruf K, huruf T, dan huruf P. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat. Diambil satu huruf dalam setiap katanya. Jadi singkatan yang benar yaitu menggunakan huruf kapital semua. Ada huruf D, huruf P, dan huruf R. Yang kedua yaitu apabila diambil lebih dari satu huruf dalam setiap kata, penulisan singkatannya yaitu ditulis dengan dua huruf atau lebih. Huruf pertama yang kita ambil ditulis dengan huruf kapital, kemudian huruf keduanya itu kita tulis dengan huruf kecil. Perhatikan contoh berikut sahabat. Di sini ada singkatan dari sarjana pendidikan. Pada kata sarjana ini diambil satu huruf. Berarti ini ditulis menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kata pendidikan ini diambil dua huruf. Jadi penulisannya yaitu huruf pertama ditulis menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf yang keduanya itu ditulis dengan huruf kecil. Sarjana pendidikan disingkat menjadi SPD. S-nya huruf kapital, P-nya huruf kapital, D-nya huruf kecil. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu Akademi Kebidanan. Pada kata akademi diambil dua huruf, sedangkan pada kata kebidanan diambil tiga huruf. Karena ini bentuk akronim, penulisan wajib dibaca dan hanya satu huruf kapital. Jadi akronim yang benar yaitu AKBID. Hanya ada satu huruf kapital dalam akronim ini, yaitu pada huruf A. Sedangkan huruf K, huruf B, huruf I, dan huruf D itu semuanya ditulis dengan huruf kecil. Nah sahabat, itulah singkatan dan akronim yang wajib atau harus hadir huruf kapital di dalamnya. Sahabat, selain aturan penggunaan huruf kapital dalam singkatan dan akronim, ternyata ada juga aturan penggunaan tanda titik dalam singkatan dan akronim. Yang pertama yaitu pada singkatan nama orang, singkatan gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang wajib menggunakan tanda titik pada setiap unsurnya. Perhatikan contoh berikut. Fokus kita pada penggunaan tanda titik ya sahabat. Di sini ada singkatan nama orang Muhammad Iqbal. M itu disingkat kemudian menggunakan tanda titik M Iqbal. Kemudian nama orang Abdul Haris Nasution. Abdul Haris disingkat dengan AH. Di situ ada dua tanda titik sebab diambil satu huruf dalam setiap katanya. Kemudian pada nama gelar ada gelar haji, kemudian ada gelar sarjana ekonomi, ada gelar teku. Itu semuanya menggunakan tanda titik. Untuk pangkat di sini ada contoh Kolonel Syarif, yaitu diakronimkan dengan KOL yang menggunakan satu tanda titik. Kemudian untuk sapaan ada saudara, tuan, nyonya. Nah di sini semuanya menggunakan satu tanda titik. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, diikuti dua tanda titik dan menggunakan huruf kecil. Ingat ya sahabat, singkatan ini bukan singkatan nama, jadi ditulis menggunakan huruf kecil dan diikuti dengan tanda titik. Contohnya, atas nama AN, ini biasa dalam surat ada dua tanda titik ditulis dengan huruf kecil. Dengan alamat DA, dua tanda titik huruf kecil. Untuk beliau, dua tanda titik huruf kecil. Kemudian yang terakhir sampai dengan ditulis dengan SD, ini dua tanda titik ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu yang terakhir, singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Nah ingat ya sahabat, kalau tadi singkatan yang biasa digunakan dalam surat menyurat dua huruf dua tanda titik. Nah sekarang tiga huruf satu tanda titik dan menggunakan huruf kecil. Ingat, yang ini bukan penulisan nama, jadi wajib menggunakan huruf kecil. Contohnya pada kata halaman
itu 3 huruf 1 titik. Kemudian dan lain-lain 3 huruf 1 titik, dan sebagainya 3 huruf 1 titik, dan seterusnya 1 titik sama dengan di atas, yang bersangkutan, tertanda, dan kawan-kawan. Ini semuanya singkatan yang terdiri atas 3 huruf hanya menggunakan 1 tanda titik dan menggunakan huruf kecil. Nah sahabat, itulah tadi materi singkatan dan akronim yang sesuai dengan aturan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kedua hal ini adalah bentuk yang sama tetapi memiliki perbedaan. Terima kasih sahabat telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.